warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Teddy Supriyadi SHI MAG, yang terhormat teman-teman sekalian, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang negara dan konstitusi. Saya di sini akan memaparkan materi tentang pengertian negara. Secara etimologi, kata negara berasal dari kata staat, yaitu dalam bahasa Belanda dan Jerman, state dari bahasa Inggris, etat dari bahasa Prancis, status atau statum dari bahasa Latin. Kata-kata tersebut berarti meletakkan dalam keadaan berdiri, menempatkan atau membuat berdiri. Negara merupakan kelanjutan dari keinginan manusia untuk bergaul dengan orang lain dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Ada juga negara menurut para ahli. Yang pertama ada menurut George Jelin, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Kedua ada R. Joko Sutono, negara adalah organisasi manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Ketiga ada J.H.A. Rugiman, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaannya untuk mengatur serta menyelenggarakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan, fungsi lembaga kenegaraan, atau lapangan kerja dalam masyarakat. Dapat diambil kesimpulan bahwa negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang sifat-sifat negara. Ada 3. Yang pertama, sifat memaksa, artinya semua peraturan perundangan yang berlaku diharapkan akan ditaati, sehingga keamanan dan ketertiban negara pun akan tercapai. Yang kedua, ada sifat monopoli, artinya negara berhak menentukan tujuan bersama masyarakat, menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ketiga, ada sifat mencakup semua, artinya segala peraturan perundangan yang berlaku adalah untuk semua orang, semua warga negara tanpa kecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Ramadan, prodi PGSD Penjas, kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur pembentukan suatu negara. Menurut Oppenheimer dan Lauterpacht, negara terbentuk jika memiliki yang pertama rakyat yang bersatu, yang kedua daerah atau wilayah, yang ketiga pemerintahan yang berdaulat, yang keempat pengakuan dari negara lain. Unsur pembentukan suatu negara ini memiliki 2 bagian. Yang pertama unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Kita berawal dari pembahasan unsur konstitutif tersebut. Unsur konstitutif ini adalah hal yang mutlak yang wajib dimiliki oleh berdirinya suatu negara, yang berawal dari negara yang bisa dibilang salah satunya rendah menuju negara yang meningkat. Selanjutnya itu adalah unsur deklaratif, yang dimana unsur ini berdirinya suatu negara diakui oleh negara lain. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwis Saudara Sidi, NIM 2104355, prodi PGSD Penjas, kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi negara. Secara etimologi, kata negara berasal dari kata stat Belanda dan Jerman, stat Inggris, etat Prancis, status atau statum Latin. Kata-kata tersebut berarti meletakkan dalam keadaan berdiri, menempatkan atau membuat berdiri. Menurut J.H.A. Rugiman, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaannya untuk mengatur serta menyelenggarakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan, fungsi lembaga kenegaraan, atau lapangan kerja dalam masyarakat. Menurut Van Vollenhoven ada 4 fungsi negara, yaitu fungsi menyelenggarakan pemerintahan, membuat peraturan, fungsi ketertiban dan keamanan. Menurut John Locke, fungsi ada dibagi 3, yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan federatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathia Syarif dari prodi PGSD Penjas kelas 1B, NIM 2104510. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang menjelaskan pengertian konstitusi. Istilah konstitusi secara etimologis berasal dari constitution secara bahasa Inggris, constituti secara bahasa Belanda, constitution secara bahasa Jerman, dan constitutio secara bahasa Latin, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar.
Dalam kehidupan sehari-hari, orang Indonesia terbiasa menggunakan istilah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi, sebagaimana orang Belanda dan Jerman menggunakan Grondwet. Grond yang berarti dasar, dan Wet yang berarti undang-undang. Dari Grundes, Grond yang berarti dasar, Gesetz yang berarti undang-undang. Yang keduanya menunjukkan pada naskah tertulis. Padahal, istilah konstitusi bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas dari Undang-Undang Dasar yang meliputi keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Dalam perkembangannya, istilah konstitusi mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, konstitusi berarti keseluruhan dan ketentuan dasar atau hukum dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dorijan Julian dengan NIM 2103717. Saya akan melanjutkan materi tentang macam-macam konstitusi. Menurut K.C. Ware, konstitusi dapat diklasifikasikan atas konstitusi tertulis dan tidak tertulis, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid, konstitusi derajat tinggi dan bukan derajat tinggi, konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan, konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer. Adapun penggolongan konstitusi fleksibel dan kaku didasarkan pada cara mengubah konstitusi tersebut. Konstitusi fleksibel adalah konstitusi yang dapat diubah melalui proses yang sama dengan undang-undang. Konstitusi yang luas memiliki argumentasi yang cukup kuat bahwa untuk dapat bertahan lama, konstitusi itu tidak boleh berlaku keras, kaku, dan rigid. Yang kedua ada konstitusi rigid. Adalah konstitusi yang perubahannya dilakukan melalui cara-cara proses khusus. Konstitusi Australia, Swiss, Prancis, dan Norwegia adalah contoh konstitusi jenis ini. Argumentasi kelompok ini adalah bahwa sudah seharusnya konstitusi itu tegas, keras, dan tahan untuk selama-lamanya, atau setidaknya untuk kurun waktu yang cukup lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bika Bernadi Drama dari kelas 1B Prodi PGSD Penjes dengan nomor induk mahasiswa 2104844. Di sini saya akan melanjutkan materi yang akan saya bahas adalah hubungan falsafah negara konstitusi. Ibaratkan sebuah bangunan, maka suatu negara sejatinya berdiri di atas fondasi dan pilar yang kokoh sehingga mampu melindungi dan menjamin tercapainya tujuan negara. Fondasi atau pedoman yang sangat pokok dalam suatu negara adalah pandangan filsafatnya itu sendiri yang menjadi pedoman pokok dalam mengatur dan memelihara kehidupan bersama di dalam negara. Sedangkan pilar-pilarnya didirikan untuk menegakkan atau menyelenggarakan sistem ketatanegaraan yang bersumber dari pedoman dasar negara. Fondasi atau pedoman yang sebagaimana dijelaskan di atas lebih dikenal dengan istilah dasar negara, dan kita menyatakan pilar-pilarnya tersebut dengan sebutan konstitusi. Terdapat hubungan kuat antara Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dokumen konstitusi negara di Indonesia. Pancasila merupakan falsafah yang penjabarannya dituangkan dalam naskah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Perbandingan konstitusi antar negara. Jika kita bandingkan dengan konstitusi negara lain, kita dapat melihat adanya persamaan maupun perbedaan dengan kandungan UUD 1945 sebagai konstitusi negara RI. Berikut ini ada perbandingan UUD 1945 dengan konstitusi liberal dan sosialisasi komunis. 1. Salah satu konstitusi RI UUD 1945. Kepala negara adalah seorang presiden, pasal 6. Menggunakan sistem pemerintah presidensial, pasal 4 dan 17. Menerapkan sistem pembagian kekuasaan. Kekuasaan eksekutif dipegang seorang presiden, dibantu satu wakil presiden dan para menteri
Pasal 17. Kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR bersama-sama dengan Presiden. Pasal 5.1 dan 20. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh sebuah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24. UUD 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali sampai dengan tahun 2000. 2. Konstitusi Negara Liberal. Konstitusi Amerika Serikat. Kepala negara adalah seorang presiden. Artikel 2 Section 1 menggunakan sistem pemerintah presidensial. Artikel 2 menerapkan sistem pemisahan kekuasaan. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang presiden untuk masa jabatan 4 tahun. Artikel 2 Section 1. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres, House of Representatives dan Senat. Artikel 1 Section 1. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh sebuah Mahkamah Agung. Artikel 3 telah diamandemen 24 kali dengan tahun 1964. 3. Konstitusi Negara Sosialisasi Komunis atau Konstitusi Stalin. Salah satu negara sosialisasi komunis adalah Uni Soviet yang telah bubar 1991. Pemerintah Uni Soviet bersandar pada konstitusi Stalin yang mempunyai ciri khas sebagai berikut. Paham yang dianut adalah Marxisme, Leninisme, dan bentuk pemerintah Republik Sosialisasi. Chapter 1 Artikel 1. Lembaga yang menyelenggarakan pemerintah. Chapter 3 Art 30 adalah Soviet Air tinggi yang terdiri dari MPR, perwakilan rakyat, perwakilan republik dengan bagian Presidium Soviet tertinggi. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada Presidium Soviet tertinggi. Hanya terdapat satu partai politik.